Assalamualaikum waalaikum jamil kasabul salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasshabi ajma'in. Amma ba'du. Santriwan, santriwati jemaah Kasabullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kebetulan menyimak konten YouTube Kasabullah atau secara menyengaja mengikuti konten YouTube Kasabullah. Saya selaku pimpinan pusat guru besar Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia menyampaikan apresiasi, rasa hormat dan ucapan terima kasih yang luar biasa atas partisipasinya mendukung kegiatan kami dalam memberikan kontribusi sekalipun sedikit kepada bangsa dan negara ini agar dekadensi moral yang semakin hari tidak baik-baik saja ada sedikit pengendalian, dan semua ini kembali kepada rahmat dan hidayah Allah. Perlu diketahui bahwa saat ini atau kultum yang keempat ini saya mengambil vlog di salah satu masjid yang megah di Bangkalan, yaitu Masjid Al-Aziziyah, beralamatkan di Jalan Raya Banjaran, Bangkalan. Masjid ini tidak hanya memberikan kontribusi kepada masyarakat melakukan ibadah sholat madho maupun sunnah, melainkan juga ada pondok pesantren dan ada lembaga pendidikan umum yang pada tahun 2017 sempat mendapatkan penghargaan dari MURI, Museum Rekod Indonesia, sebagai santri terbanyak dalam deklarasi anti narkoba. Santriwan-santriwati yang guru cintai dan sayangi, berbicara tentang Ramadan yang penuh berkah, maghfirah dan ampunan, tidak bisa dilepaskan dari jasa seorang manusia yang superior, seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada umatnya di dalam menyikapi bulan ke-9 atau bulan Ramadan itu dengan idza ja'a Ramadan. Apabila datang bulan suci Ramadan, apa pesannya beliau? Futihat atwabul jannah, pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Wa huliqat atwabul nar, dan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Wa sufidat as-syaitin, dan seluruh setan itu dibelenggu. Apabila kita tidak mencermati lebih jauh apa yang menjadi pesan Rasulullah, seakan-akan siapa saja boleh masuk. Kenapa? Karena pintu neraka itu sudah ditutup, kemudian setan juga sudah terbelenggu. Mau kemana lagi kalau tidak menuju pintu surga yang dibuka lebar-lebar? Itu pemikiran kita, mindset kita. Mungkin bisa jadi kita itu masuk kepada suatu sistemik tanpa melihat siapa diri ini. Maksudnya terbiasa misalnya ada kegiatan perhatian dari pemerintah BLT, yaitu bantuan langsung tunai yang sedianya diberikan, diserahkan, diperuntukkan bagi rakyat Indonesia yang prasejahtera, yang miskin, yang fakir. Tapi dalam praktiknya
Ada yang benar-benar miskin, ada yang pura-pura miskin, ada orang yang berada tetapi punya kedekatan dengan oknum-oknum perangkat desa. Akhirnya dia bersama-sama mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu pikiran kita. Tetapi di dalam ibadah puasa ini berbeda sekali. Allah sekalipun membuka lebar-lebar pintu surga, bukan berarti semuanya boleh masuk. Melainkan di sana ada tahapan-tahapan, ada seleksi siapa saja yang boleh masuk ke sana. Tentunya yang boleh masuk ke sana adalah mereka-mereka yang benar-benar paham kepada perintah Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Apakah seluruh umat Islam, hamba Allah itu melakukan ibadah puasa sekalipun bahasanya beriman atau berislam? Tidak harus. Dan hamba atau umat Rasulullah yang tidak melaksanakan ibadah puasa dengan alasan yang tidak jelas, ini seperti halnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian besar. Kenapa kok rugi? Ada suatu wadah, ada suatu tempat, ada suatu masa, ada suatu keadaan yang begitu luar biasa, tiba-tiba kita mengabaikan. Kita benar-benar rugi. Terkecuali illal ladzina amanu wa amilus sholih wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang yang beriman. Dan Allah ajak tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu orang yang beriman. Beriman maksudnya taat kepada perintah Allah, dan kemudian wa amilus sholih, dan mengerjakan, bukan dibiarkan saja. Ketaatan kepada Allah itu bukan hanya tahu rukun Islam seperti apa, rukun iman seperti apa, bukan seperti itu. Tetapi benar-benar ada aksi nyata, ada tindak lanjut. Nah, ketika kita menindaklanjuti jalan-jalan wa tawassaw bil haq, puasa itu dilaksanakan dengan benar, wa tawassaw bis sabr. Puasa sekalipun makanan itu miliknya kita, tetapi Allah memberikan batasan-batasan, kita tetap menghormati sampai batasan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuhnya. Minuman, makanan, dan berhubungan dengan keluarga sekalipun itu miliknya kita sendiri, tetapi Allah membatasinya dan kita menerima dengan bentuk kesabaran karena sudah ada batasan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ingin menegakkan kebenaran dan ingin menerapkan kesabaran. Kalau kita tidak bisa memahami tentang Syahrul fi Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berokah dan ampunan, itu bukan bulannya, melainkan setiap diri ini untuk masuk kepada masa. Setiap diri ini paham. Atau kalau kita umpamakan seorang petani yang begitu dikabari oleh Departemen Pertanian bahwa sekarang waktu yang tepat untuk menanam padi. Kenapa kok waktu yang tepat? Karena musim hujan. Di dalam air hujan itu ada kandungan H2O yang 99,9% mempunyai senyawa penting bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi ini.
selebihnya bergantung kepada melewati asbab firmanan. Nah, ketika pada musim hujan ini lalu kita ambil bagian menanam padi, maka buah dari padi itu lebih banyak dibanding kita menanam pada saat musim kemarau. Sekalipun ada upaya-upaya untuk dialiri air pompa atau air dari sungai, itu tidak sebanding dengan nilai kandungan air dari langit. Atau kalau sering ke mall ketika ada Idul Fitri, ada Natal, ada Tahun Baru, rata-rata di mall itu memberikan suatu waktu adanya diskon, adanya korting, adanya door prize. Itu bukan bagi semua orang. Siapa yang datang ke sana membeli sesuatu yang semestinya harganya penuh, dipotong. Sama dengan pada bulan Ramadan ini, ketika kita melakukan ibadah mahdhah yang biasanya hanya mendapat satu bagian, maka di bulan Ramadan itu Allah berikan 2 bagian atau dilipat gandakan. Dan siapa yang melakukan ibadah sunat itu dinaikkan menjadi senilai dengan pahala wajib. Ini hanya berlaku pada bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah. Jadi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, itu bukan serta-merta siapapun yang berada, yang mengalami masa-masa itu mendapatkan suatu keberkahan, melainkan siapa yang pada saat itu mengambil kesempatan untuk mendapatkan berkah. Begitu juga dengan ampunan, karena kita sudah menindaklanjuti apa yang Allah perintahkan agar bisa menahan hawa nafsu, amarah, maka dengan sendirinya dosa itu tidak tercatat. Kalau dosa tidak tercatat, berarti di sana sudah ada ampunan Allah yang biasanya dalam setiap harinya kita menumpuk-numpuk dosa. Karena di dalam bulan Ramadan banyak teman yang sama-sama melakukan ibadah puasa, akhirnya kita tahu diri, akhirnya kita merasa malu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat peluang-peluang pintu neraka itu terbuka. Begitu juga dengan setan. Setan yang dimaksud dibelenggu, bukan Allah itu mencari setan satu-satu kemudian dikerangkeng, melainkan kita sendiri yang telah membuat setan itu menjadi pengangguran atau di PHK. Mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mempengaruhi kita, untuk menjadi tutor, untuk menjadi motivator melakukan kejahatan-kejahatan yang melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertiannya bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah apabila kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya sosial, yang sifatnya seremonial, maka pintu neraka itu akan ditutup, maka dosa-dosa itu tidak terjadi, atau bahasa yang simpel akan mendapatkan maghfirah. Kemudian setan dibelenggu itu karena kita memang tidak memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda kepada kita. Berharap kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah Allah untuk terus melakukan sisa-sisa ibadah puasa dengan cara baik dan benar sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditetapkan, dan kita tidak terlena dengan istilah-istilah yang sesungguhnya dengan istilah itu kita akan tercelakai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.